Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Robert Sofyan Sinaga dengan akhiran NIM 006 dari Teknik Industri Angkatan 2024. Kali ini saya akan mengerjakan sebuah soal tugas mingguan dari praktikum penelitian operasional. Oke, pertama kita baca soalnya. Di sini ada soal sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home food furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang, di antaranya lemari pakaian kaca, lemari piring, dan jemuran lipat. Setiap barang tersebut diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 70 jam pada bagian pengukuran, 50 jam pada bagian pemotongan, dan 90 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Keuntungan per unit lemari pakaian kaca adalah $2, lemari piring $4, sedangkan jemuran lipat $3. Permasalahan perusahaan furniture tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. A. Buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan industri home furnishing ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Lalu yang B. Berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? C-nya berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran? Lalu jelaskan. Yang kedua, apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk dengan harga jual $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, 1 jam perakitan, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Lalu jelaskan. Di sini note-nya kerjakan dengan menggunakan software Microsoft Excel dan POMCAM. Jadi di sini saya akan menyelesaikan soal ini menggunakan dua software yaitu Microsoft Excel dan POMCAM. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat model matematika atau di sini juga dari soalnya yaitu dari A ini buatlah model matematik dari persoalan data. Nah, di sini diketahui kita misalkan. Nah, di sini untuk lemari pakaian kaca kita misalkan menjadi K dan untuk lemari piring kita misalkan menjadi P dan jemuran lipat 9J. Lalu di sini model matematikanya dari fungsi tujuannya di mana kita mencari nilai maksimum. Jadi di sini 2K tambah 4P tambah 3J tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 di mana fungsi kendalanya itu 3K plus 4P plus 2J plus S1 kurang dari sama dengan 70. Ini untuk kendala bagian pengukuran. Lalu untuk kendala bagian pemotongan itu 2K plus 1P plus 2J plus S2 kurang dari 50. Lalu untuk kendala bagian perakitan itu ada 1K plus 3P plus 2J plus S3 itu kurang dari 90. Lalu di sini ada K, P, J dengan tanda lebih besar dari sama dengan 0. Kenapa? Karena kita mencari nilai maksimum. Nah, untuk langkah berikutnya kita masuk ke software POMCAM. Sini kita bisa beri judul tumin atau tugas mingguan underscore NIM. Oke, lalu untuk number of constraint-nya itu ada di sini 3. Kenapa 3? Karena dalam soalnya itu ada 3 proses, itu tadi ada pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Lalu untuk number of variables-nya itu juga 3 karena tadi ada 3 produk. Lalu di sini objektifnya kita mencari maximize. Nah, kita oke. Nah, di sini kita beri nama dari objeknya yaitu K, P, dan J. Lalu untuk constraint-nya ini tadi ada pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Untuk di sini maximize-nya kita lihat maximize-nya di sini yaitu fungsi tujuannya itu 2K plus 4P plus 3J. Kita masukkan 2K tadi apa? 2, 4, dan 3. 4 dan 3. Untuk pengukuran di sini ada 3K plus 4P plus 4P plus 2J dengan batasan kurang dari sama dengan 70. 3, 4, dan 2. Di sini 70. Lalu untuk pemotongan itu ada 2K plus 1P plus 2J dengan batasnya itu 50. 2, 1, 2. 2, 1, 2, 50. Untuk perakitan ada 1K plus 3P plus 2J kurang dari sama dengan 90. 1, 3, 2, 90. Oke, di sini kita sudah mengisi semua tabelnya, tinggal kita solve.
Nah, di sini keluar solusinya. Untuk K itu 0, lalu untuk P solusinya itu 6,67 dan J itu 21,67, di mana bisa dijumlahkan kita mendapatkan keuntungan sebesar 91,67. Nah, itu setelah itu kita lanjut ke soal yang B. Berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Di sini sudah ada tabelnya shadow price. Dari mana kita mendapatkan shadow price? Yaitu dari iteration 3 atau iterasi terakhir. Dan cara mendapatkan iterasi ketiga itu kita bisa dapat dari POMCAM ini. Dimana di sini ada iteration, bisa kita pencet. Nah, di sini untuk iterasi terakhirnya itu ada di iteration 3. Tinggal kita salin, kita copy, lalu kita paste. Nah, di sini sudah dapat. Nah, untuk shadow price dari semua proses ini kita bisa mendapatkan dari select 1, select 2, dan select 3. Jadi untuk assembly itu yang ini, finishing itu yang ini, dan packing itu yang ini. Jadi tinggal kita salin. Nah, di sini untuk shadow price-nya kita sudah menemukannya. Yang untuk assembly atau assembly itu nilainya 0,83, untuk finishing 0,67, dan packing itu 0. Kita lanjut ke soal C, di mana kita disuruh mencari berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran. Menjelaskan. Oke, kita lanjut di soal C, di mana kita mencari solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam. Nah, kita mulai dari perubahan 7 jam pada proses pengukuran. Di sini produknya itu ada dari basic variables ini ya, dari iteration 3. Jadi tinggal kita tulis P, J, dan select 3. Nah, untuk solusi lamanya itu ada di quantity dari iteration 3 ini. Dimana untuk solusi lama dari P itu adalah yang ini, 6,667. Jadi tinggal kita masukkan saja. Kalau kita tarik. Nah, di sini sudah keluar solusi lamanya dari P, J, dan select 3 adalah 6,667, 21,667, dan 26,667. Lalu untuk perubahannya, karena di sini adalah proses pengukuran, jadi kita mengambil dari select 1. Nah, sama dengan yang ini dikali, karena kita diminta penambahan 7 jam, jadi kita kali 7. Nah, ini tinggal kita drag. Nah, di sini perubahannya sudah keluar. Selanjutnya kita mencari solusi barunya, itu sama dengan solusi lama ditambah dari perubahan. Enter, kita drag. Nah, di sini keluar solusi barunya. Untuk solusi baru dari P itu 8,9998, untuk solusi baru dari J itu 20,4998, dan untuk select 3 itu 1,9998. Nah, kita masuk keuntungan baru, yaitu dengan rumus dari penjumlahan dari perkalian iterasi 3 dan solusi baru. Jadi ini dikali dengan solusi baru, lalu ditambah 3 dikali solusi baru ini, lalu ditambah 0 dikali solusi baru dari select 3. Dengan, nah sini keluar keuntungan barunya itu 97,50.
Lalu untuk keuntungan lamanya itu kita ambil dari ZJ dari Iteration 3 ini, di mana di sini kuantitinya. Jadi kita sama dengan masukkan. Nah, selanjutnya untuk mencari perubahannya, tinggal kita kurangkan keuntungan baru dikurang dengan keuntungan lama. Nah, di sini perubahannya masuk, di mana untuk penambahan 7 jam pada proses pengukuran, hasilnya keuntungan barunya itu mendapatkan 97,50, di mana sebelumnya keuntungan lama itu 91,97, jadi perubahannya itu ada 5,83. Lalu untuk pengurangan 7 jam pada proses pengukuran, untuk produknya, tinggal kita copy. Lalu untuk solusi lamanya, ada di yang ini, sama. Jadi tinggal kita masukkan. Nah, untuk perubahannya, yang sebelumnya pada penambahan 7 jam itu kita kalikan dengan 7, di sini kita kalikan dengan minus 7, karena di sini adalah pengurangan 7 jam. Jadi, solusi lama dikali minus 7. Tinggal kita drag. Perubahannya itu diambil dari select 1 yang ini, dikali dengan minus 7. Kita drag. Nah, di sini keluar untuk perubahannya. Dari P itu ada minus 2,3331 dan dari J itu 1,1669 dan select 3 itu 4,669. Lalu di sini solusi barunya bisa kita cari dari solusi lama ditambah perubahan. Kita drag. Nah, di sini keluar solusi barunya. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Lalu kita masuk ke keuntungan baru dan keuntungan lama. Dimana keuntungan barunya itu penjumlahan dari perkalian iteration 3 ini dengan solusi barunya. 4 dikali solusi baru dari P, lalu ditambah 3 dikali solusi baru dari J, ditambah 0 dikali solusi baru dari select 3. Dan di sini kita dapatkan keuntungan baru dari pengurangan 7 jam pada proses pengukuran, yaitu 85,84. Lalu keuntungan lamanya itu diambil dari ZJ pada kuantiti ini. Lalu perubahannya, tinggal keuntungan baru dikurang dari keuntungan lama. Nah, di sini keluar untuk pengurangan 7 jam pada proses pengukuran. Untuk keuntungan barunya itu 85,84, dengan keuntungan lamanya itu 91,67. Jadi perubahan dari pengurangan 7 jam ini ada minus 5,83. Nah, kita lanjut untuk soal D-nya, di mana apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru, yaitu jemuran handuk dengan harga jual $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit. Dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, 1 jam perakitan. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Nah, di sini jumlah yang diperlukan untuk membuat produk baru itu ada 3 jam untuk pengukuran, lalu ada 4 jam untuk pemotongan, lalu untuk perakitan itu 1 jam. Oke, lanjut untuk nilai per jamnya itu bisa kita ambil dari shadow operasi ini. Kita copy lalu masukkan. Lalu kita mencari totalnya itu dengan cara mengalihkan jumlah yang diperlukan dengan nilai per jamnya.
tinggal kita drag. Di sini keluar untuk totalnya itu untuk pengukurannya 2,49, untuk pemotongan 2,68, dan untuk perakitan itu 0. Lalu untuk total biaya kita menggunakan rumus sum product. Kita ambil dari total ini, dari pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Kita enter. Nah, di sini untuk memproduksi produk baru ini kita memerlukan total biaya itu 5,17. Dan untuk pertanyaan itu apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Itu harus memproduksi. Kenapa? Karena di sini dengan keuntungan sebesar $6 per unit. Jadi satu unitnya itu dari produk jemuran handuk ini mendapatkan keuntungan $6 per unit. Tetapi di sini memerlukan total biaya $5 atau 5,17. Di mana di sini kita masih mendapatkan keuntungan. Jadi harus memproduksinya. Nah, oke, di sini kita lanjut. Di sini saya akan memberikan tutor pada software Excel, di mana di sini saya menggunakan fitur Excel Solver. Nah, itu ada berada di bar pada data sini, lalu di pojokan ini ada solver. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabelnya dan sudah mengisinya. Oke. Di sini saya memasukkan model matematika dari yang sudah dibuat sini ya. Dimana untuk pengukuran itu untuk setiap produknya di sini ada 342, untuk pemotongan 212, dan perakitan 132. Dimana kapasitasnya untuk pengukuran itu kurang lebih sama dengan 70, dan untuk pemotongan kurang lebih sama dengan 50, dan untuk perakitan kurang lebih sama dengan 90. Nah, langkah awal kita masukkan rumus sum product, kita ambil dari pengukuran ini, koma, solusi optimalnya, lalu kita kunci sekali, enter, tinggal kita drag ke bawah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan totalnya, tapi ini belum selesai. Kita harus menggunakan solver agar kita mendapatkan total sebenarnya. Nah, untuk set objektifnya itu kita ambil dari sini, total dari keuntungan. Karena kita mencari keuntungan, lalu ini kita atur kemas karena kita mencari maksimumnya. Lalu untuk by charging variable sales-nya itu kita ambil dari solusi optimal. Untuk subject to the constraint-nya, untuk cell reference kita langsung ambil untuk nilai total dari pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Tandanya kurang lebih sama dengan, lalu untuk constraint-nya itu kapasitas dari pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Lalu add lagi, kita lanjut untuk PJK-nya ini, total dari PJK, lalu tandanya jangan lupa lebih besar sama dengan, untuk constraint-nya kapasitas dari PJK. Oke. Lalu ini kita atur ke simplex LP, soft. Lalu untuk report-nya kita pilih semuanya. Oke. Nah, di sini sudah keluar solusinya dari P itu 0, untuk J itu 6,6667, untuk K itu 21,6667. Dimana total keseluruhannya itu 91,667. Di sini kita juga bisa melihat answer report-nya. Lalu untuk sensitivity-nya ini, dan terakhir ada limitnya. Nah, mungkin sekian saja video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.